Puldapi TV, TV-nya umat Islam. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat subuh rahmatullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin dalam bab al-mujahadah, hadis yang keempat. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tataqattara qadamahu. Faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah? Faqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna abdan syakura. Muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tataqattara qadamahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdiri di waktu malam. Berdiri di sini artinya salat. Dan salat di waktu malam. Hatta tataqattara qadamahu, sampai terbelah kedua telapak kakinya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, semua tahu Aisyah. Siapa Aisyah? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak menceritakan segala tindak lanjut perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dilihat oleh banyak orang. Karena Aisyah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling muda, yang paling pintar, yang paling paling muda, paling pintar, paling cantik. PCS, pintar, cantik, sholihah. Dan inilah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Aisyah sebagai perekam aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, hanya istri-istrinya yang mengetahuinya. Dan di antara istri-istrinya yang banyak menceritakan segala tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Aisyah radhiyallahu anha. Di antaranya ini, kata Aisyah, kana yaqum. Kana dalam bahasa Arab, bagian ulama mengatakan ini menunjukkan pekerjaan yang terus menerus dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu menunjukkan perbuatan yang terus menerus. Maka di sini karena yaqumu minal lail berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat malamnya apa? Terus menerus. Setiap malam. Di sini Aisyah menceritakan Rasulullah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sama siapa? Sholat sendiri. Ada sahabat-sahabat lain yang menceritakan bahwa mereka pernah sholat malam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Ibnu Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman, Abdullah bin Abbas. Ini menunjukkan bahwa memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat malamnya terus menerus. Jadi sholat malam bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti sholat 5 waktu bagi umat Islam. Ya, walaupun itu sholat malam tidak diwajibkan atas umat Islam, tapi menjadi kewajiban bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Dan dari malam, bagian malam, tidak semua malam, tahajjud, bangunlah, tinggalkan tidur untuk sholat nafilatan laka. Balasannya apa? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Allah akan membangkitkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam maqaman mahmudah, posisi yang terpuji. Sebagian malam itu berapa? Berapa sebagian malam itu? Di surat Al-Muzammil Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan perintahnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qumil laila illa qalila." Bangunlah semalaman kecuali sedikit. Jadi lebih banyak bangun malam yang untuk sholat tahajud daripada untuk tidurnya. Nisfahu atau setengahnya. Awikus minhu qalila, atau kurangkan sedikit dari sepertiganya atau 2/3. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil yang paling banyak. Dijelaskan oleh Aisyah di sini, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam itu sampai pecah telapak kaki. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana telapak kaki pecah. Ya, yang kita tahu telapak kaki pecah itu korobehun atau anak petang. Yang itu orang-orang menyebutnya sukuk, ya, tata faktor, tata syakuk. Jadi kalau kita tidak berdiri di waktu malam pun bisa korobehun. Ya, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi rombehannya itu karena apa? Karena lama sholat. Berapa lamanya? Sebagai gambaran, Hudzaifah bin Yaman dalam hadis yang akan disebutkan dalam bab ini menyebutkan dia pernah sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rakaat pertama? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Berapa juz itu adalah 5 juz.
Dan bacaan Rasulullah SAW itu bagaimana? Mutarassilan, pelan. Kalau ada ayat adab, meminta perlindungan kepada Allah. Kalau ada ayat yang menyuruh untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bacanya sangat lambat, tidak pakai kelas eksekutif, pakainya bacaan kelas ekonomi. Jadi kalau satu juz itu bisa kita baca, kalau bacaan Ustaz Zainal satu juz berapa? Butuh waktu 40 menit, 1 jam. 1 jam Ustaz Zainal. Kalau Ustaz Ujang Rahmat mana? Mana Ustaz Ujang Rahmat? Ustaz Ujang Rahmat bisa lebih cepat. 1 jam, ya. Kalau 5 juz berarti 5 jam. 5 juz 5 jam. Kemudian Rasulullah rukunya hampir sama panjangnya dengan berdirinya. Berarti berdirinya 5 jam, rukunya berapa jam? Kalau kita hitung itu, 1 rakaat sudah habis malam. Ya, rakaat pertama 5 jam, 5 juz, kemudian rukunya seperti itu, berapa? Taruhlah 50% lah, misalnya 2 jam setengah sudah 7 jam setengah, kemudian tidaknya hampir sama panjangnya dengan ruku 1 jam lah misalnya. Jadi berapa? 8 jam setengah, kemudian sujudnya hampir sama dengan tidaknya. Berapa saja ya? 8 setengah tambah 1, oh 9 setengah. Betul. 8 setengah tambah 1, 9 setengah. Itu baru 1 sujud. Belum 10 jam. 10 jam bisa termakan. Kalau malam itu berapa jam? Malam itu berapa jam? Mana guru matematika? Kalau kita sekarang di Indonesia ini subuh jam 4:30, kemudian maghrib jam 6:30. Jadi berapa jam? 14 jam. Nah, 14 jam malam. Kemudian dipotong maghrib isya. Nah, kalau di Saudi ada musim panas yang ada musim dingin yang malamnya lebih panjang dari di siang. Bisa sampai 16 jam. 16 jam malam, 8 jam siang. Berarti tadi udah berapa jam ternyata? 9 jam setengah. Lah ya, kenapa 10 jam 1 rakaat? Tinggal berapa jam lagi? Rakaat kedua 6 jam cukup. Tidak terbayangkan sama kita, ya. Kan juga Rasulullah sholat maghrib, sholat isya gitu ya. Kalau 16 jam itu dikurangi maghrib dan isya, paling tidak dikurangi 2 jam. Panjangnya sholat malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panjang. Tapi di sini Aisyah radhiyallahu anha hanya menceritakan satu sisinya saja. Apa? Berdirinya. Makanya sholat itu dalam Al-Quran kadang disebut qiyam, kadang disebut ruku, kadang disebut sujud, kadang disebut qiraah atau tilawah. Ini hal-hal yang menonjol dalam sholat. Ya, di sini Aisyah menyebut qiyam, berdiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat malam itu sampai apa?
pecah-pecah telapak kakinya. Sakit nggak? Sakit nggak? Sadaki terombeheun sakit nggak? Hah? Pernah dioperasi karena terombeheun? Kalau sampai terlihat dagingnya sakit kan? Ya. Ini satu hal yang menarik yang membuat Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Faqultu lahu, lima tasna'u hadza?" Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Kenapa engkau melakukan ini?" Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, padahal Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Sudah diampuni dosa, sudah dapat tiket apa? Sudah dapat tiket ke surga. Ya, Rizki, sudah dapat apa? Rasulullah SAW sudah dapat, sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Berarti Rasulullah sudah dapat tiket belum masuk surga, sudah dapat tiket surga. Nah, kenapa tiket surga sudah di tangan, kok perlunya lagi sholat sampai sedemikian ini, sampai segininya Rasulullah SAW sholat, padahal sudah dibeli tiket. Sementara kita sudah punya tiket surga belum? Sholat malamnya tiap malam belum. Jadi bagaimana? Nah, kita selalu berprinsip ekonomis. Dengan pengorbanan sekecil-kecilnya harus mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Manajer Al-Barokah itu prinsipnya. Jangan gitu, nggak mungkin derajat tinggi didapatkan dengan sedikit pengorbanan. Kalau kita mau naik ke menara, misalnya 50 lantai, 50 tingkat, tapi kita tidak pernah berpikir bisa naik tangganya. Saya mau naik 1 lantai aja, nanti mudah-mudahan bisa ke lantai 50. Rasional nggak sih? Tidak rasional. Ya, makanya jangan ngantuk. Jadikan sholat malam itu kebutuhan. Jadikan sholat malam itu tanda keberhasilan hidup kita atau kegagalan. Jadikan sholat malam itu tolok ukur kesolehan kita atau kemaksiatan. Karena kata para ulama dan antaranya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ma hurima rajulu qiyamal lail illa bil maksiyah. Tidak akan seseorang terhalang untuk sholat malam kecuali karena maksiat. Tidak bisa sholat malam berarti banyak maksiat, banyak dosa. Itu ditolak ukur. Kita belum bisa sholat malam berarti banyak dosa. Saya mau dosa apa? Setiap hari di pesantren, setiap hari baca Quran, gak punya dosa. Itu tidak bisa sholat malam, tanda kamu punya dosa. Ya. Jadi ini. Dan juga Imam Hasan Al-Basri mengatakan di surat Al-Insan, ketika mengomentari di surat Al-Insan,
Minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Kemudian ayat selanjutnya apa? Innaha la yuhibbunal ajila. Kata Imam Hasan-Basri, orang yang tidak sholat malam itu adalah orang yang cinta dunia. Yuhibbunal ajila. Orang yang tidak bisa sholat malam, bisa meninggalkan tidurnya di waktu malam untuk sholat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah orang yang matre, realistis, cinta dunia. Kita tahu kita seperti itu. Kalau masih seperti itu, segera taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar kepada Allah. Ya, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa salat malam. Ya, Allahumma rzuqni ladzata qiyamil lail. Astagfirullah, astagfirullah. Allahumma rzuqni ladzata qiyamil lail. Ya Allah, berikan kepadaku nikmatnya salat. Ya. Nah, kalau Rasulullah SAW ketika ditanya kenapa harus sholat malam sampai kaki terbelah, padahal sudah diampuni dosanya, Rasulullah SAW menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Kenapa aku tidak mau menjadi seorang hamba yang bersyukur? Kalau sudah dapat tiket masuk surga, ini bersyukur. Syukurnya apa? Nah, itu qiyamul lail. Qiyamul lail itu salah satu bentuk syukur Rasulullah SAW karena sudah mendapat tiket ke surga. Nah, dan ini juga pelajaran bagi kita bahwa salah satu bentuk syukur itu adalah dengan memperbanyak amal soleh. Ini saja hadis yang kita baca siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.